Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Segala aktivitasnya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang salah satu sosok yang sangat penting dalam ajaran Wahabi. Ya, sosok yang sangat berperan penting, sangat sentral dalam ajaran sekte Salafi Wahabi. Dialah yang bernama yaitu Ibnu Taimiyah. Ya, kita sudah sangat mafhum bahwasanya Ibnu Taimiyah ini adalah tokoh yang sangat sentral dalam ajaran Salafi Wahabi. Jadi akidahnya kelompok Salafi Wahabi ini adalah akidah yang dibuat oleh Ibnu Taimiyah. Siapakah Ibnu Taimiyah itu? Ya, ini ada silsilah riwayatnya. Ibnu Taimiyah ini dilahirkan di Haran, Syria. Ya. Ibnu Taimiyah kemudian wafat di penjara. Jadi tokoh yang paling sering di penjara ini adalah tokoh yang bernama Ibnu Taimiyah, karena dia banyak sekali melakukan kesesatan, ya, sehingga banyak umat yang disesatkan oleh Ibnu Taimiyah. Jadi kesempatan ini kita akan mengupas daftar kesesatan Ibnu Taimiyah. Nah, ini menurut para ulama paling tidak ada 60 daftar kesesatan Ibnu Taimiyah. Ini menurut seorang ulama yang bernama yaitu Al-Hafiz Al-Faqih Waliyuddin Al-Iraqi. Nah, menurut ulama yang bernama Al-Hafiz Al-Faqih Waliyuddin Al-Iraqi ini ada 60 daftar kesesatan dari Ibnu Taimiyah. Ya, baik itu dalam hal yang bersifat usuliyah, yang pokok-pokok atau dasar dalam agama Islam, maupun hal yang bersifat yaitu furu'iyah, hal yang bersifat yaitu cabang-cabang dari fikih. Ini ada banyak sekali daftar dari kesesatan Ibnu Taimiyah. Sehingga banyak masyarakat awam yang disesatkan oleh Ibnu Taimiyah. Jadi Ibnu Taimiyah ini adalah referensi yang sangat pokok dalam sekte Salafi Wahabi. Di samping juga ada tokoh-tokoh yang lain, di antaranya yaitu Albani, bin Baz, kemudian Muhammad bin Abdul Wahhab, kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, dan tokoh-tokoh Wahabi yang lainnya, termasuk tokoh Wahabi yang ada di Indonesia. Nah, Ibnu Taimiyah ini adalah termasuk tokoh yang menjadi panutan, yaitu YouTuber Wahabi di Indonesia yang bernama yaitu Harry Pras. Ya, jadi Harry Pras ini adalah tokoh YouTuber Wahabi yang tentu pemikirannya, pemahamannya ini dipengaruhi oleh Ibnu Taimiyah. Kesesatan dari Ibnu Taimiyah yang memang harus kita tolak, ya. Ini diantara banyaknya daftar kesesatan dari Ibnu Taimiyah. Yang pertama yang sangat pokok, ini yang sangat parah kesesatan dari Ibnu Taimiyah adalah dia membuat yaitu Tritauhid, ya. Tauhid ini dibagi menjadi 3. Ini murni adalah buatan dari Ibnu Taimiyah, hasil filsafat dari Ibnu Taimiyah
yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, tidak pernah diajarkan oleh ulama salaf, tidak pernah diajarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini yang paling parah kebid'ahannya dari Ibnu Taimiyah, yaitu membuat tauhid yang kita tahu tauhid murni adalah wahid, artinya esa, mengesahkan Allah, tapi kemudian dibuat oleh Ibnu Taimiyah menjadi 3, ya tauhid, yaitu uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Nah, kemudian kesesatan berikutnya dari Ibnu Taimiyah ini, Ibnu Taimiyah menyatakan bahwasanya alam ini adalah qadim. Ya, alam semesta ini bersifat qadim. Apa maksudnya? Itu alam semesta ini bersifat tidak ada permulaan. Jadi dulu sudah ada. Jadi alam semesta ini sama sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan adanya Allah, ya alam semesta sudah ada. Jadi tidak menyatakan bahwasanya alam semesta ini dibuat oleh Allah. Ya, tidak mengatakan bahwasanya alam semesta ini adalah sebuah hasil ciptaan. Ibnu Taimiyah sesatan yang lain yaitu Allah pada azali, keberadaan tanpa permulaan, selalu diiringi dengan makhluk. Nah, jadi menyatakan bahwasanya Allah ini sama waktunya atau seiring dengan makhluk. Ya, antara Allah dengan makhluknya ini sudah tiba-tiba ada. Kemudian Ibnu Taimiyah menyatakan bahwasanya Allah itu mempunyai jisim atau memiliki fisik. Inilah yang disebut dengan paham mujassimah. Jadi Ibnu Taimiyah ini adalah sosok yang memiliki pemahaman mujassimah, yang kemudian nanti diikuti oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu dedengkot atau pendiri dari sekte Salafi Wahabi. Allah ini mempunyai arah dan berpindah-pindah. Nah, kemudian Ibnu Taimiyah menyatakan bahwasanya ukuran Allah itu sebesar arsy, ya, sama sebesar arsy, ya tidak lebih besar atau lebih kecil. Jadi mengatakan bahwasanya singgasananya Allah atau arsy, tempat bersemayamnya Allah ini sama ukurannya. Jadi antara Allah dengan arsy ini ukurannya adalah sama. Ini termasuk dari paham mujassimah atau musyabbihah. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwasanya para nabi itu tidak maksum, ya, mengatakan berarti bahwasanya para nabi ini bisa melakukan dosa. Nabi Muhammad tidak memiliki jah atau kehormatan, berarti Nabi Muhammad ini juga melakukan dosa. Ya, oleh karena itu, menurut Ibnu Taimiyah, jika ada orang bertawasul dengan Nabi Muhammad, maka adalah kesalahan besar. Nah, ini jadi orang yang bertawasul menurut Ibnu Taimiyah kepada Rasulullah atau kepada orang yang wafat ini dikatakan sebagai orang yang melakukan kesyirikan. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwasanya bermusafir untuk ziarah ke makam Rasulullah adalah perjalanan maksiat. Nah, jadi mengatakan bahwasanya orang yang melakukan ziarah kepada makam Rasulullah ini adalah termasuk perbuatan maksiat, berarti perbuatan dosa. Jadi menurut Ibnu Taimiyah tidak diperkenankan melakukan perjalanan jauh, tujuannya adalah untuk berziarah. Nah, ini betapa fatwa yang sangat menyesatkan, sehingga pantaslah kemudian Ibnu Taimiyah ini dipenjara karena dikhawatirkan nanti akan menyebar kemana-mana kesesatannya. Jadi paling pantas adalah dipenjarakan, bahkan sampai wafatnya ini mengakhiri kehidupannya ini di penjara. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwasanya siksa bagi penduduk neraka akan terhenti dan tidak akan berlaku selama-lamanya. Ini berarti menyatakan bahwasanya neraka ini tidak kekal. Berarti ada masanya nanti neraka ini selesai. Jadi tidak ada lagi ada orang yang disiksa ketika nerakanya ini sudah padam, sudah selesai ya. Nah, ini pertanyaan yang pernyataan Ibnu Taimiyah yang tentu sangat bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini banyak ulama yang memberikan peringatan kepada Ibnu Taimiyah. Ya, di antara 4 mazhab, ya ulama-ulamanya dari imam mazhab ini seperti mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali ini banyak memberikan
kritikan, sanggahan, dan teguran, peringatan kepada Ibnu Taimiyah agar tidak terus-menerus melakukan kesesatan. Nah, Ibnu Taimiyah ini di penjara, yang terakhir ini di penjara benteng Al-Qal'ah di Damaskus atau Syria. Kemudian meninggalnya itu pada tahun 728 Hijriah. Nah, ini Al-Hafiz Ibnu Hajar ini menjuluki Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau, Al-Hafiz Ibnu Hajar, yaitu dalam kitab Ad-Duror Al-Kaminah. Ini menjuluki Ibnu Taimiyah sebagai mujassim, berarti dia berpahaman Allah ini sebagaimana berfisik, kemudian mengatakan Ibnu Taimiyah adalah zindik, kemudian mengatakan Ibnu Taimiyah adalah munafik. Nah, ini ada banyak ulasan-ulasan dari ulama yang menyatakan tentang kesesatan dari Ibnu Taimiyah. Nah, di antaranya ulama yaitu Taqiyuddin Al-Husni. Ini memberikan peringatan kepada Ibnu Taimiyah, yaitu beliau menyatakan bahwasanya maka dengan demikian kekufuran Ibnu Taimiyah adalah perkara yang disepakati oleh para ulama. Nah, ini menyatakan yaitu Syekh Taqiyuddin Al-Husni dalam kitab beliau yang bernama atau berjudul yaitu Daf'u Syubah Man Syabbaha wa Tamarroda. Nah, ini tentang kesesatan dari Ibnu Taimiyah. Nah, bahkan dikatakan sebagai orang yang kufur. Penjelasan tentang bagaimana kesesatan dari Ibnu Taimiyah dari berbagai macam mazhab. Dengan berbagai macam pemahamannya ini sangat mudah untuk menuduh orang kafir, ya, menuduh umat Islam sebagai orang kafir, jadi melakukan pengkafiran kepada umat Islam, karena umat Islam pada umumnya adalah bertawassul, kemudian beristighosah atau berziarah kepada makam Rasulullah. Nah, ini atau orang yang bertabarruk atau ngalap berkah kepada wali Allah atau kepada Rasulullah. Nah, ini semuanya dicap oleh Ibnu Taimiyah sebagai orang yang kafir atau orang yang musyrik. Nah, ini ada banyak ulama-ulama yang memberikan peringatan kepada masyarakat, kepada umat Islam agar berhati-hati dengan fatwa Ibnu Taimiyah. Ya, kurang lebih ada 99 ya. 99 ulama yang menyatakan kesesatan dan kekufuran dari Ibnu Taimiyah agar umat Islam ini waspada tentang kesesatan Ibnu Taimiyah agar tidak mengikuti pemahamannya. Termasuk ini adalah peringatan kita semuanya kepada kelompok Salafi Wahabi yang begitu sangat fanatik kepada Ibnu Taimiyah. Bahkan bisa dikatakan Ibnu Taimiyah adalah nabi bagi kelompok Salafi Wahabi. Ya. Nah, ini ada banyak ulama, kurang lebih adalah 99 ulama yang menyatakan kekufuran dan kesesatan dari Ibnu Taimiyah. Ya, di antaranya yaitu Al-Qadhi Al-Mufassir Badruddin Muhammad Ibnu Ibrahim Ibnu Jama'ah Asy-Syafi'i. Kemudian Al-Qadhi Muhammad Ibnu Al-Hariri Al-Ansari Al-Hanafi. Kemudian Al-Qadhi Muhammad Ibnu Abu Bakar Al-Maliki. Al-Qadhi Ahmad bin Umar Al-Maqdisi Al-Hambali. Kemudian yang kelima Syekh Salih Ibnu Abdillah Al-Bataihi. Kemudian Syekh Kamaluddin Muhammad Ibnu Abul Hasan Ali Al-Siraj Ar-Rifai Al-Qurashi. Kemudian yang ketujuh Qadhi Al-Qudah, ya, Ahmad bin Ibrahim Al-Surruji Al-Hanafi. Kemudian Qadhi Al-Qudah yaitu Ali bin Makhluf. Kemudian Syekh Al-Faqih Ali bin Yaqub Al-Bakri. Yang ke-10 Al-Faqih Syamsuddin Muhammad bin Adlan Asy-Syafi'i.
Kemudian berikutnya tokoh yang membongkar kesesatan dari Ibnu Taimiyah. Yang ke-11, Al-Hafiz Al-Mustahid At-Taqiyuddin As-Subki Ibnu Al-Muallim Al-Qurashi. Nah, ini kurang lebih ada banyak ulama yang begitu banyak tentang menjelaskan kesesatan dari Ibnu Taimiyah. Di antaranya yaitu ulama Nusantara ya. Ulama Nusantara juga ada yang memberikan penjelasan tentang kesesatan dari Ibnu Taimiyah. Nah, ini poin yang ke-80 ya. Ini membongkar tentang kesesatan Ibnu Taimiyah. Kiai Haji Muhammad Ihsan dari Jampes, Kediri, Jawa Timur, di dalam kitabnya Sirajut Thalibin. Kemudian Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari ya, Rais Akbar Nahdlatul Ulama dari Jombang, Jawa Timur, dalam kitabnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini juga membongkar tentang kesesatan Ibnu Taimiyah. Kiai Haji Ali Maksum, Rais Am Nahdlatul Ulama yang keempat dari Yogyakarta, Jawa Tengah, di dalam bukunya yaitu Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini ulama-ulama Nusantara yang banyak membongkar segala kesesatan, penyimpangan dari Ibnu Taimiyah. Ini kurang lebih ada 99 ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari lintas mazhab yang membongkar segala kesesatan, penyimpangan, dan kekufuran dari Ibnu Taimiyah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan bisa membuka hati dan akal kita, keilmuan kita, sehingga kita tidak terpengaruh dengan ajaran Ibnu Taimiyah. Mohon maaf atas segala kekurangannya, segala kehilafan. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.